Ya lah rek. Lapo ngene iki? Wis pemasukan menipis. Bingung aku. Tang akeh. Duit gak gablek. Sok opo iki yo carane? Sok nambah rezeki. Ide iki. Tuku pusaka nambah rezeki. Iya. Cocok iki kayane gayaku iki. Masuk wis. Masuk. A few moments later. Akhirnya tegarek. Pusaka nambah rezekiku. Mantep iki. Muga-muga dadi rezekiku. Tambah jos. Masuk. Pusaka. Unboxing sih. Jos. Bismillah. Muga-muga iso rezeki. Lu. Double. Halo Ko, siang Ko. Halo bro. Waduh, unboxing lagi nih Mas. Unboxing lagi ya? Pakai ini kita. Benar sekali Ko. Ko ini banyak yang tanya nih Ko. Kalau aku lihat-lihat komen waktu ngedit tuh tips beli online. Karena sempat saya lihat sih kemarin tuh ada yang ragu mau beli online. Oke, kita apa nih? opening dulu ya bro ya. Oke. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Sri Hojayano di Etnik Indonesia. Kita lagi di Etnik Indonesia Cafe juga hari ini. Saya lagi emang rencana unboxing sih hari ini. Cuman karena Mas Roni ajain buat video juga, sekalian kita jawab ini ya, pertanyaan ya Mas ya. Ada yang tanya gimana tips supaya kita beli pusaka online, kita lewat online itu kita bisa mendapat hasil yang seperti yang kita harapkan, gitu ya Mas ya? Bener. Terutama ya. Ya itu karena memang pertanyaan yang sangat penting sih, sangat bagus. Karena percaya nggak percaya, saya pun sangat berhati-hati dalam beli online. Karena memang pasti teman-teman yang sering beli keris online pun pasti pernah punya pengalaman. Kirim uang, tiba-tiba barangnya nggak dikirim. Atau kadang-kadang yang kita nggak kenal yang jualnya, kita tanya ini keris sepuh apa enggak, dia bilang sepuh ternyata datangnya nggak sepuh kayak gitu ya. Kadang-kadang ya banyak lah problematiknya waktu kita belanja keris online gitu ya Mas ya. Intinya gitu ya. Iya. Oke, saya mungkin bisa sharing sedikit tips buat teman-teman bagaimana cara untuk kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan sekaligus kita unboxing lah. Ya, tips yang pertama adalah kenali dulu penjualmu guys. Jadi sebelum kamu beli online, sebelum kamu membeli benda apapun sih sebenarnya, terutama pusaka, kamu harus tahu dulu siapa yang jual nih. Dia orang yang istilahnya orang terpercaya nggak? Bukan orang yang istilahnya banyak orang kirim uang tiba-tiba barangnya nggak dikirim gitu ya. Atau dia memang penjual. Tapi kita harus kenal juga ini orang terpercaya nggak. Jadi sebelum saya membeli pusaka, saya kenali dulu orangnya. Saya lihat track recordnya. Kalau kita misalnya lewat grup WhatsApp atau grup di Facebook atau grup yang di mana lah istilahnya ya, kita kenali dulu nih orang udah berapa lama nih main pusaka nih. Dia pusakanya apa aja yang selama ini dia jual, kayak gitu ya. Dan biasanya kalau kita di media sosial itu biasanya ada kolom komen-komen. Biasanya saya bacain tuh Mas satu-satu komen dari istilahnya inilah ya testimoni ya, testimoni daripada pembeli-pembelinya. Kalau banyak orang yang komplain atau banyak orang yang memuji, itu jadi satu nilai juga buat kita. Kita decide oke, kita beli dari ini kayak gitu ya. Karena pusaka ini semuanya itu bicara tentang relativitas. Jadi setiap orang bisa punya anggapan yang berbeda, setiap orang bisa mempunyai penangguhan yang berbeda, setiap orang bisa memberikan nama dapuran dan pamor yang berbeda-beda gitu ya, tergantung disiplin ilmunya masing-masing. Kadang-kadang ada yang bilang, oh ini era Mataram gitu ya. Tapi nanti ada orang lain lagi bilang, oh ini enggak om, ini nom-noman, atau oh ini Majapahit. Jadi toh pada akhirnya semua hanyalah perkiraan gitu ya, nggak sesuatu yang pasti. Tapi
minimal kalau kita cari keris sepuh, ya kita dapetnya keris yang usianya atas umur 100 tahun kayak gitu ya. Jadi kalau kita standar kita adalah keris sepuh itu adalah era setelah kemerdekaan, karena kemerdekaan ini udah hampir 80 tahun. Jadi minimal kita dapat keris sepuh yang eranya di bawah atau di atas 100 tahun, 100 tahun lebih. Nah, kalaupun ada melenceng sedikit tentang nama pamor, melenceng sedikit tentang nama dapur ya, itu masih bisa dimaklumi tergantung dari tingkat pengetahuan daripada sellernya. Makanya kenali dulu sellermu sebelum kamu membeli dari orang itu. Itu yang satu. Kita lanjut bro. Oke, yes. Ini dari mana ya? Ini saya maharin pusaka dari Boyolali nih guys. Dari John Arif namanya. Nah, kita lihat apakah saya salah beli apa enggak. Ini juga pertama kali nih saya beli dari Boyolali ini. Saya lihat track recordnya dia di history, dia jual keris-keris yang cukup sepuh. Saya juga lihat dari komen-komen yang ada, kalau penilaian saya, orang ini cukup legit dalam menjual pusaka gitu ya. Kita ada kesamaan dalam penilaian kita tentang pusaka yang sepuh. Nah, kita lihat benar nggak barang yang datang itu adalah barang yang sesuai dengan pengharapan kita. Ini kalau lihat dari warangkanya, warangka Solo, Surakarta, Ladrang, cukup bagus warangkanya, dari kayu jati kayaknya. Kita lihat dari bilanya ya. Wah, ini guys, ini sesuai dengan perkiraan saya. Kalau kita lihat dari dapurannya, ini masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masuk ke dapur sangklat ya. Ini sesuai dengan foto yang kita setujui. Juga bendanya juga sesuai, barangnya sama, warangkanya juga sama, jadi nggak ada rusak juga, packingannya bagus. Jadi orang ini cukup bagus dalam bertransaksi, dia bertanggung jawab, akhirnya barangnya sampai tepat waktu. Dan kita bisa melihat bahwa kita nggak kecewa dengan hasil yang kita inginkan sebelumnya. Jadi kenali dulu penjualnya. Oke, sekarang tips yang kedua ya. Tips yang kedua, cara bertransaksi guys. Jadi ada berbagai cara bertransaksi. Untuk orang yang saya baru kenal atau orang yang saya nggak kenal biasanya, karena saya cukup orang mengenal saya, biasanya saya bilang saya nggak akan kirim uang sebelum barangnya nyampe. Jadi karena orangnya kita sama-sama nggak kenal, cuman kebanyakan orang karena lihat video-video kita berarti orang tahu saya lebih merasa diri saya lebih terpercaya daripada orang yang saya kenal gitu ya. Jadi itu sebabnya kalau misalnya orang baru, saya selalu akan transfer setelah barang nyampe. Itu kalau saya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah terpercaya kalau kita udah transaksi 1 kali, 2 kali dan aman, biasanya kita aman untuk transfer duluan. Kadang-kadang mereka lagi di lokasi, mereka perlu uang. Kadang-kadang mereka perlu uang cepat gitu ya. Kadang-kadang kalau nilainya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar, ya kita istilahnya sedikit gambling, ya udahlah kita transfer, moga-moga barangnya nyampe. Tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Kita kirim uang, barangnya nggak nyampe, itu sangat jarang terjadi. Tapi pernah terjadi. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam transaksi. Kamu bisa gunakan mungkin Rekber, ya kan? Ada Rekber, ada kamu bisa tanya pendapat dari teman-teman yang lain. Misalnya kamu kenal nggak orang ini gitu ya. Ini kita buka aja ya mas ya. Jadi ini kita buka boxing yang kedua guys. Kita bisa minta bantuan Dika kayak Edik. Edik bantu Dik. Sambil aku ngasih tips Dik. Tapi Kurivo sendiri pernah nggak kayak nggak sesuai gitu pesanan? Oh pernah. Bahkan saya pernah kembalikan keris. Jadi karena orangnya udah cukup terkenal di dunia Tosan Haji. Dia bilangnya keris sepuh, begitu datang saya bilang mas ini kurang cocok nih buat saya nih, karena
menurut saya ini masih belum terlalu sepuh gitu ya. Biasanya kita kembalikan dan dia kembalikan uangnya. Kayak itu ini. Tapi kalau makanya kalau kita udah tahu penjualnya, biasanya orang itu akan lebih bertanggung jawab tentang barang yang dia jual gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak bertanggung jawab, kita udah kirim uang, tiba-tiba kita komplain dia udah nggak mau tahu. Nah itu jadi salah satu ini sih ya, salah satu masalah. Tapi ya pada akhirnya kita hanya transaksi 1 kali aja, jangan mau lagi kayak gitu ya. Berarti orang ini memang nggak bener. Jadi jangan mau transaksi dengan orang yang tidak bertanggung jawab akan benda yang dia jual gitu. Pernah kayak gitu dan sering. Dalam arti sering itu beberapa kali. Jadi wah ini nggak cocok nih mas, balikan. Gini. Karena gini, karena dari foto sama sama aslinya itu kita mesti hati-hati guys. Karena foto itu kan sesuatu yang kita nggak bisa lihat secara pasti ya. Kita nggak bisa lihat seloroknya, kita nggak bisa lihat besiannya, lipatannya. Jadi kita lebih banyak 50% itu kita percaya sama penjualnya. Begitu kita lihat bentukannya, oke kita suka, kita lihat dari foto ada kelihatan ciri-ciri tuanya, kita masih percaya dengan penjualnya itu, kita masih bisa salah 50%. Nah 50%-nya lagi kita harus percayakan kepada penjualnya. Kamu udah cek belum? Kamu pastikan belum? Pusaka ini benar tua. Kalau kamu udah cek dan pastikan pusaka itu tua, berarti kamu udah garansi bahwa ini tua kan? Nah suatu hari kalau saya ada keraguan, saya bisa nggak balikan. Jadi ada agreement dulu sebelumnya, itu paling penting. Jadi lebih bagus kamu agreement dulu. Nah itu harusnya tips yang ketiga itu bro, buat agreement ya kan. Tips yang ketiga kamu buat agreement atau buat persetujuan dengan yang punya tentang barang yang kamu beli. Misalnya kamu bicara penjualnya, ini mas ini barangnya jamin nggak sepuh nih. Kalau jamin, kalau misalnya barangnya sampai ternyata saya lihat barangnya nggak sepuh bagaimana, kayak gitu ya. Nah itu menjadi salah satu tips juga buat kita yang ketiga. Jangan pernah membuat transaksi tanpa ada ini penjaminan dari pemiliknya. Itu yang penting. Oke? Ini apa ini Dik? Waduh, ini kayaknya perwayangan. Oh enggak ini keren juga ini. Keren ini. Oke, bro, ini keren bro. Nah. Tahu nggak Dik ini apa nih Dik? Apa ini? Tameng Kapten Amerika. Lawannya Thanos. Bukan bro. Buka. Saya lupa, saya pernah transaksi ada satu orang di daerah mana ini ya tadi Dik ya? Daerah Jawa Barat ini. Jawa Barat bro. Dari Mas Gemah, dari Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Saya lagi cari tempat untuk menggantung keris saya itu di tembok guys. Jadi kalau digantung di tembok ada yang namanya belawong ya. Dalam ini namanya itu belawong. Nah belawong itu ada yang buatan baru. Jadi kayak kayu yang diukir-ukir dan dikasih tempat. Oh iya. Jadi bisa nempel ke tembok. Tapi karena saya nggak pengen punya belawong yang istilahnya baru, ada belawong yang kuno guys. Jadi zaman dulu itu belawong itu udah ada dan mereka menaruh keris itu juga selain daripada jagrak-jagrak yang kita pakai sekarang, tapi juga ditaruh di tembok. Itu seperti ini guys. Belawong kuno ini Dik. Belawong kuno sekali nih Pak. Kelihatan sekali nih. Sampai keringetan yang buka bro. Saking rapi nih. Nah ini guys. Ini Dik, belawong Dik. Coba kita pegang ya Dik ya. Ini belawong di situ, kita di sini. Ini kerisnya taruh sini guys. Oh, gini. Mantap jiwa, ya kan? Berarti ini khusus keris yang spesial. Jadi keris yang kita satu-satu yang spesial kita taruh di sini. Nanti tempelin di tembok Dik. Mantap. Jadi satu dekorasi juga, kayu lawasan, ukiran yang lawas ini. Gambar apa ya Dik? Oh Ganesha. Dewa Ganesha guys, favorit saya. Mantap. Wah Dewa Ganesha ada di sini.
Nah, tips yang keempat ya kita dia. Yang keempat itu adalah kamu pastikan setelah kamu tahu setelah kamu tahu penjualnya, setelah kamu yakin dengan cara transaksinya, kamu pastikan packingannya itu yang bagus guys. Sama kayak gini ya. Ini gampang banget patah tadi Dik ya. Tapi karena packingannya bagus, jadi akhirnya kita bisa dapetin barang sesuai dengan pengharapan kita gitu ya. Karena bukannya karena ini masalah harga sih, sebenarnya harga sih nggak terlalu mahal. Tapi masalahnya kalau ini patah, kita susah mau reparasinya bagaimana gitu kan. Karena ini kan barang antik, barang sesuatu yang kita cari lagi nggak ada. Nggak ada. Pasti. Jadi kalaupun kamu misalnya patah gini, di lem pun pasti hati kita udah nggak enak lihatnya kan. Kurang komplit lah. Kurang guys. Ini. Jadi kamu pastikan penjualnya itu bisa, atau kamu pesan nih penjualnya, tolong packing yang bagus mas. Karena ini barang antik dan saya nggak mau barangnya nyampe tempat saya patah. Itu yang paling penting juga tipsnya, ya. Dan tips yang kelima mungkin minta nasihat ke banyak orang guys. Nah cuman ini agak tricky juga, agak susah juga karena kadang-kadang kalau kita minta nasihat dengan orang yang salah, akhirnya pun salah juga penilaiannya. Jadi kalau kamu, misalnya saya agak ragu dengan foto yang saya tanya dengan orang yang lebih mengerti dengan saya. Jadi ini gimana nih menurutmu? Oh ini kayaknya oke nih, baru kita ini. Jadi ada second opinion atau opini yang ketiga, jadi tanya banyak orang supaya kamu bisa yakin dengan barang yang kamu beli. Jangan pernah malu untuk bertanya ya, itu paling penting. Makanya dalam dunia Tosan Haji itu semakin banyak kamu punya sahabat, semakin banyak kamu punya teman-teman, semakin banyak kamu belajar juga, maka semakin aman lah di dalam bertransaksi. Oke guys. Oke. Tutup Dik. Mantap. Oke guys, selalu belajar tentang sejarah dan tetap semangat, jaga kesehatan. Salam budaya. Salam budaya bro. Mantap bro, dicandal lo bro.